Nah, hari ini skripsi yang berjudul apa? Tax compliance yang dipengaruhi oleh etika, sosialisasi, sanksi atau denda. Nah, fenomena gapnya itu harus ada ya. Tadi harus dijelaskan bagaimana kepatuhan pajak di Kota Solo, karena kasusnya kan di KPP Solo. Jadi harus dijelaskan kasusnya. Misalnya terjadi di Radar Solo tahun 2020, tingkat kepatuhan pajaknya rendah. Nah, buktinya apa? Buktinya mungkin dibuat data, dibuat tabel. Misalnya targetnya Kota Solo itu sekian, realisasinya sekian, jadi atau penurunan target, misalnya 2019 targetnya sekian, 2020 targetnya sekian, terjadi penurunan target. Nah, itu harus jelas ya di bab 1. Tahu nggak? Paham belum? Nah, kepatuhan wajib pajak itu apa? Kepatuhan pajak itu masalah yang selalu dihadapi. Ini masalah klasik ya, yang diterapkan dalam sistem perpajakan. Salah satunya adalah menghambat keefektifan penerapan sistem perpajakan. Nah, salah satu yang dapat menghambat keefektifan pengumpulan pajak adalah kepatuhan wajib pajak. Jadi tingkat kepatuhan itu dipengaruhi oleh apa? Etika, kemudian sosialisasi sama sanksi. Nah, yang terjadi di Kota Solo itu kepatuhan wajib pajaknya belum tercapai tahun sekian sampai sekian. Nah, itu ada datanya ya. Itu. Terus setelah itu riset gapnya dari penelitian terdahulu. Ini etika berpengaruh terhadap kepatuhan. Nah, salah satu faktor yang mempengaruhi adalah etika. Etika itu apa? Sebuah nilai luhur yang wajib dimiliki oleh individu. Itu menurut Handayani tahun 2015. Jadi orang itu punya hati nurani yang baik, terus mempunyai nilai-nilai luhur yang harus dimiliki oleh setiap orang. Itu namanya etika. Kemudian faktor yang mempengaruhi yang pertama etika tadi, ini harus dicantumkan ya. Tadi udah ada etika berpengaruh terhadap kepatuhan. Tadi jurnalnya siapa tadi? Etika, jurnalnya Saifuddin tahun 2019. Etika memiliki pengaruh terhadap kepatuhan. Nah, menurut Yurhertiana tahun 2016. Nah, nanti kamu jelaskan itu kepatuhan, etika tidak berpengaruh terhadap kepatuhan. Nah, faktor yang kedua apa? Sosialisasi itu merupakan proses bimbingan individu ke dalam dunia sosial. Dilakukan dengan mendidik individu, membimbing individu untuk bisa memahami, untuk bisa mematuhi pajak, seperti itu. Memberikan penyuluhan, ya toh? Itu sosialisasi. Nah, itu nanti juga harus ada jurnal yang berpengaruh dan jurnal yang tidak berpengaruh. Karena kalau kita mau meneliti itu kan harus ada riset gapnya, ada sesuatu yang berpengaruh dan yang tidak berpengaruh. Jadi pada penelitian di Kota Surakarta ini akan diteliti bagaimana sih sebenarnya faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan itu apa. Nah, itu. Nah, setelah sosialisasi berpengaruh dan tidak berpengaruh itu jurnalnya sudah ada. Nah, ini nanti dimasukkan di bab 2 juga ya. Terus yang tidak berpengaruh apa? Sosialisasi itu juga harus dijelaskan, tidak berpengaruh terhadap kepatuhan. Nah, kemudian faktor yang ketiga itu sanksi denda. Itu apa sih? Hukuman negatif kepada orang yang melanggar peraturan dengan membayar uang. Wah, ini kalau nggak bayar nanti harus mengikuti peraturan perundang-undangan, harus membayar sekian. Kalau nggak lapor SPT nanti bayar sekian, misalnya seperti itu. Nah, itu nanti harus dijelaskan juga
sanksi berpengaruh dan sanksi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan. Nah, pada penelitian di KPP Kota Surakarta akan dicari kira-kira hasilnya berpengaruh atau tidak. Nah, kemudian di bab 2 teori atribusi, kemudian variabel-variabel dependennya juga harus dimasukkan di bab 2 ya. Nanti jurnal internasional dan jurnal-jurnal Sinta 1, Sinta 2 yaitu dari Brawijaya, dari Erlangga, UI, UGM, Tarumanegara itu yang swasta, STI Surabaya yang sudah memiliki jurnal Sinta itu bagus-bagus biasanya. Ini yang dimasukkan di bab 2 sampai nanti terbentuk, nanti dimasukkan ya etika, sanksi, kemudian sosialisasi harus dilengkapi itu teorinya. Kemudian untuk pengembangan hipotesis, nah untuk membentuk hipotesis ini harus dijelaskan dulu atribusi itu apa, etika itu bagaimana. Teori atribusi itu adalah tentang etika, norma. Nah, bagaimana orang yang bernorma dan beretika yang baik biasanya akan cenderung membayar pajak dibandingkan dengan orang yang memiliki etika yang rendah. Itu. Kemudian kalau yang sosialisasi, bagaimana penjelasannya? Nah, potensi kemanusiaan masyarakat beserta kebudayaannya, bahwa sosialisasi itu dilakukan dengan mendidik masyarakat. Nah, masyarakatnya harus dididik dengan baik, memiliki norma-norma yang baik. Kemudian setelah masyarakat itu mengetahui informasi, maka masyarakat itu akan segera melaporkan SPT. Nah, ini bisa meningkatkan kepatuhan. Nah, kamu nanti bisa menjelaskan begitu ya. Terus sanksi. Kenapa sanksi? Dalam teori atribusi, sanksi merupakan penyebab eksternal yang dapat mempengaruhi persepsi wajib pajak dalam membuat keputusan mengenai perilaku kepatuhan. Nah, biasanya sanksi denda ini akan dilihat ya, apakah mereka itu bisa melaksanakan undang-undang atau tidak, seperti itu. Nah, nanti dalam teori atribusi ini, teori atribusi sanksi maksudnya adalah penyebab eksternal yang dapat mempengaruhi persepsi wajib pajak dalam membuat keputusan mengenai perilaku kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Nah, jadi tadi di kepatuhan wajib pajak itu kan ada penyebab eksternal kan. Nah, jadi dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, wajib pajak ini harus mematuhi pembayaran. Bila memandang sanksi ini akan lebih merugikan, maka dia akan segera melaksanakan kewajibannya. Agar undang-undang itu dipatuhi, maka harus ada sanksi pelanggarannya. Nah, ini nanti dijelaskan ya. Bagaimana sih sanksi itu hubungannya dengan atribusi? Hubungannya bagaimana dengan kepatuhan? Jadi kamu menjelaskan sanksi pajak dulu, dijelaskan juga tentang atribusi, kemudian dilanjutkan dengan hubungannya dengan kepatuhan. Itu di bab 2. Model penelitiannya etika, sosialisasi, dan denda berpengaruh terhadap kepatuhan. Nah, ini populasinya berapa ini? Berapa? 100? 260 pakai Slovin, sekitar 250 itu harus disebar ke wajib pajak non karyawan ya. Nanti objeknya siapa nanti harus bisa. Kemudian indikator dari kepatuhan formal, kepatuhan material,
Dan nah ini asalnya dari mana ini? Ini harus ditulis. Oh, Normanto 2010 ini ya. Kamu ngambilnya dari jurnal apa dari skripsi itu pertanyaan penelitiannya? Jurnal. Nanti dikirim ke saya ya. Sebenarnya. Kemudian variabel independen etika. Etika itu indikatornya ini dari Putra 2017. Etika itu keinginan membayar, perasaan memanfaatkan pajak, perasaan dirugikan, biaya suap, sulitnya peraturan perpajakan, frekuensi, besar dan banyaknya jenis tarif pajak. Itu nanti dibuat pertanyaan penelitiannya, nanti dikirim ke saya ya untuk kuesionernya. Kemudian independennya sosialisasi itu berdasar jurnalnya Adiyati. Yoga Tama tahun 2015. Sosialisasi itu indikatornya pandangan masyarakat, sosialisasi sebagai sarana informasi, motivasi, sosialisasi sesuai dengan masalah. Nah, kemudian denda ini harus bisa menjelaskan indikator dari denda pada tahun 2016. Korwanti itu menjelaskan bahwa wajib pajak merasa bahwa keterlambatan menyampaikan SPOP itu dikenakan sanksi pajak, wajib pajak dan sebagainya. Nah, itu nanti diolah, kemudian hasilnya validitas dan reliabilitasnya, kemudian hasilnya semuanya berpengaruh. Nah, nanti kamu menjelaskan pembahasan kenapa itu berpengaruh semua. Apa karena kamu ke objeknya karyawan atau non karyawan ini? Nah, ini kamu harus bisa menjelaskan ya nanti pembahasan antara etika, sosialisasi dan denda itu berpengaruh, itu alasannya apa?